Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Irawan Sukmanugraha. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba sharing terkait salah satu orang yang sangat terkenal bisnisnya. Di teman-teman siapa sih yang nggak tahu KFC ya? KFC rajanya ayam kalau di Indonesia tuh. Di sini saya bakalan cerita terkait penemu KFC yang biasa kalian lihat di logo KFC gitu. Di situ ada sesosok orang tua. Namanya itu dia Kolonel Harlan David Sanders. Nah, untuk video lengkapnya kalian bisa lihat aja di video kali ini. Kolonel Harlan David Sanders lahir pada tanggal 9 September 1890. Nah, dia dilahirkan di sebuah rumah dengan 4 kamar yang terletak 3 mil atau 5 kilometer di sebelah timur Henryville, Indiana. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara yang lahir dari ayahnya itu bernama Wilbur David dan ibunya itu namanya itu Margaret Ann Sanders. Ibunya ini keturunan Irlandia dan Belanda. Ayahnya adalah sesosok orang yang sangat lembut, penuh kasih sayang, dan dahulunya itu bekerja di sebuah pertanian seluas 80 hektar. Dan suatu ketika di situ kaki ayahnya tuh patah karena terjatuh. Kemudian ayahnya itu bekerja sebagai tukang daging di Henryville. Keluarganya Harlan Sanders ini adalah Kristen Advent yang sangat taat. Ibunya Sanders ini adalah seorang yang sangat ketat. Jadi terus-menerus memperingatkan anaknya tentang kejahatan terkait alkohol, tidak boleh merokok atau tembakau, judian, dan bersiul pada hari Minggu. Saya kurang ngerti juga nih, kalau bersiul pada hari Minggu itu kenapa ya nggak boleh ya? Pada tahun 1895, ayah Sanders ini meninggal dunia. Dan setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya Sanders ini dia coba bekerja di suatu pabrik pengalengan tomat. Pada saat ibunya bekerja, Sanders ini dia selalu ditinggal di rumah bersama dengan saudaranya atau adik-adiknya. Di mana Sanders yang selalu menyiapkan makanan untuk adik-adiknya atau Sanders yang masak. Pada usia 7 tahun, Sanders ini udah kelihatan nih bakatnya untuk mengolah roti dan sayuran. Dan Sanders sendiri bakatnya itu mulai berkembang ke daging juga gitu. Nah, di mana selama ibunya bekerja selama berhari-hari di sini Sanders yang menjaga adik-adiknya dan memasak makanan untuk adik-adiknya juga. Selama 7 tahun ibu Sanders ini sendiri ya atau jadi janda gitu dari ayahnya Sanders yang pertama. Lalu pada tahun 1902, nah ibu Sanders ini mulai menikah lagi dengan seorang pria bernama William Brodus. Setelah ibunya menikah ini, Sanders ini memiliki hubungan yang kurang baik lah atau kurang cocok dengan ayah tirinya ini. Jadi dia sering berantem lah atau dia nggak satu pemahaman sama ayah tirinya ini. Yang akhirnya pada tahun 1903 Sanders ini putus sekolah. Berarti kalau dihitung-hitung setelah 1 tahun ibunya itu menikah lagi, Sanders ini malah putus sekolah. Lucunya alasannya itu Sanders putus sekolah itu karena dia tidak bisa mengerjakan soal-soal aljabar gitu. Jadi lucu banget ya, dia nggak bisa aljabar tuh sudah, gue gak akan sekolah lagi gitu. Lalu Sanders setelah putus sekolah, dia itu mulai fokus untuk menjadi buruh tani lagi di sebuah pertanian terdekat di rumahnya. Sampai suatu ketika Sanders ini telah berumur 14 tahun dan Sanders ini mulai minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan rumah, tinggal bersama pamannya di daerah Indiana. Pada saat dia pindah ke Indiana ini, dia ini awal mulanya itu bekerja sebagai tukang cat kereta kuda di situ. Sampai akhirnya dia pindah lagi ke Indiana Selatan. Di Indiana Selatan ini dia kembali lagi bekerja sebagai buruh pertanian lagi. Pada tahun 1906, Sanders ini dia udah tinggal sama pamannya kan di daerah New Albany, Indiana. Di New Albany, Indiana ini pamannya Sanders itu adalah seorang pekerja di perusahaan tram dan di sini pamannya itu mulai ngasih kerjaan juga ke Sanders sebagai kondektur. Wih, hebat, dari buruh tani, Sanders ini jadi kondektur. Nah, sebenarnya yang paling epic itu di sini. Pada tahun yang sama, tepatnya itu di bulan Oktober, Sanders ini memasukkan tanggal lahirnya. Kenapa dia memasukkan tanggal lahirnya? Supaya dia itu bisa masuk ke militer. Jadi dia join mendaftarkan diri di Angkatan Darat Amerika dan ditugaskan ke daerah Kuba hingga dia menyelesaikan tugas dinasnya di sana sebagai wagoner. Wagoner itu apa ya? Nanti mungkin saya bakalan cari tahu juga dan saya bakalan tulis di link deskripsi atau di sebelah video saya ini.
Nah, Sanders ini selesai bertugas pada Februari 1907. Jadi nggak sampai setahun sih, berarti kalau dari Oktober sampai Januari ya. Lalu dia diberhentikannya itu secara terhormat juga karena dia setelah menyelesaikan tugas sebagai angkatan darat atau sebagai wagoner tadi. Setelah itu ia ikut kembali dengan pamannya, dan kebetulan pamannya ini tinggal di daerah Sheffield, Alabama. Lucunya nih, ketika Sanders itu udah beresin tugas angkatan daratnya, dia balik lagi ke pamannya. Dia itu ketemu juga sama adiknya yang namanya itu Clarence, yang kabur dari ayah tirinya. Jadi adiknya juga nggak cocok sama ayah tirinya ini gitu. Jadi dia kabur ke pamannya juga dan ketemu Sanders lagi di situ. Nah, pada saat itu juga pamannya itu udah pindah kerja di sebuah perusahaan kereta api di Shorten Railway, dan di situ pamannya itu memberikan Sanders pekerjaan lagi sebagai pembantu pandai besi di perusahaan pamannya. Akan tetapi Sanders ini kayaknya bosenan juga gitu. Jadi setelah 2 bulan bekerja sebagai pembantu pandai besi di Shorten Railways, dia itu malah pindah kerja lagi. Dia pindah kerja ke daerah Jasper, Alabama. Nah, di situ Sanders bekerja sebagai kuli pembersih panci abu dari kereta api, guys. Nah, ke gambarnya ini Sanders itu kerja di kereta api, rutenya itu dari mana ke mana gitu. Dan setelah Sanders ini mengerjakan pekerjaannya, Sanders ini mulai naik pangkat. Nah, naik pangkatnya itu Sanders ini menjadi petugas pemadam kebakaran, atau posisinya itu sebagai stoker mesin uap di usianya yang sudah beranjak ke 16 tahun. Tetapi udah naik pangkat nih malah dikeluarkan gitu. Dia udah bekerja selama 3 tahun, dia malah dikeluarkan karena sifatnya Sanders ini yang yaitu egois atau pemarah dan bebel lah, kalau bahasanya itu susah diatur. Di situ dia itu dipecat karena pembangkangan. Setelah dia keluar dari pekerjaan pemadam kebakaran di kereta api tadi, Sanders ini mendapatkan pekerjaan kembali menjadi buruh di Western Railway dimulai dari tahun 1910. Pada saat disinilah Sanders ini ketemu dengan seorang wanita bernama Josephine King dari Jasper, Alabama, yang dimana setelah bertemu dengan Josephine ini, Sanders itu tidak lama kemudian menikah nih dengan si Josephine King ini, yang dimana hasil dari pernikahan antara Sanders dengan Josephine ini melahirkan seorang anak putra yang bernama Harlan Jr. Akan tetapi Harlan Jr. ini dia itu meninggal di tahun 1932. Meninggalnya itu kenapa sih? Katanya sih meninggalnya si Harlan Jr. ini karena penyakit amandel gitu. Di amandel yang sudah infeksi. Tetapi Sanders ini masih memiliki 2 anak putri yang bernama Margaret Sanders dan Mildred Sanders Ruddles. Nah, kalau saya salah mungkin dari pembacaannya, kalian bisa lihat aja di sebelah sini nama anak-anaknya. Nah, alhasil mungkin rezeki anak ya. Sanders ini kembali bekerja menjadi pemadam kebakaran lagi nih di Illinois Central Railroad, dan Sanders ini mulai membawa keluarganya juga untuk pindah ke daerah Tennessee. Nah, daerah Tennessee ini kalau kalian tahu minuman Jack D ya, nah, itu dari Tennessee. Nah, Sanders ini pernah tinggal di Tennessee juga. Jadi Sanders ini setelah dia bekerja sebagai petugas pemadam kereta api dari pagi sampai sore hari, malam harinya ini Sanders ini mulai menyempatkan diri untuk belajar hukum. Nah, dia ini belajar hukumnya itu di La Salle Extension University. Sambil dia kerja, sambil dia belajar juga. Lucunya Sanders ini dikeluarkan lagi nih dari pekerjaannya selalu pada saat dia sudah menjadi petugas pemadam kebakaran kereta api gitu. Sanders ini dikeluarin dengan lakuan yang sama. Sebelumnya itu Sanders itu dikeluarkan pembangkangan. Nah, pada saat itu Sanders dikeluarkan lagi karena perkelahian, yang akhirnya Sanders ini kehilangan pekerjaannya di Illinois. Nah, sementara itu Sanders ini mulai cari kerja dan mendapatkan pekerjaan lah di Rock Island Railroad, masih tetap di kereta api gitu. Dan istrinya Sanders, Josephine, beserta dengan anak-anaknya itu dipindahkan ke rumah orang tuanya Josephine. Setelah Sanders lulus belajar hukum, Sanders ini keluar dari pekerjaannya di Rock Island Railroad, dan dia itu mulai mempraktikkan belajar hukumnya di Little Rock, dan dia lakukan hal tersebut selama 3 tahun. Dan setelah 3 tahun Sanders bekerja, Sanders ini mulai cukup ada uang untuk membawa istrinya dan anak-anaknya itu tinggal bersama Sanders lagi. Setelah Sanders ini tinggal bersama keluarganya, Sanders ini dia mempunyai reputasi yang cukup baik di bidang hukum ini. Pada suatu ketika, Sanders ini reputasinya itu anjlok di bidang hukum dikarenakan Sanders ini dia bertengkar dengan kliennya di ruang sidang, yang membuat reputasi Sanders ini anjlok total lah, hancur pokoknya, karena
dia itu berkelahi dengan kliennya sendiri di ruang sidang. Dia itu selalu berpikir semua karirnya atau semua yang dia lakukan itu selalu hancur dikarenakan hal-hal yang bodoh atau dikarenakan egonya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Sanders ini bangkar abis lah, dan dia itu terpaksa lah tinggal kembali ke rumah ibunya, yaitu di Henryville. Nah, setelah tinggal bersama ibunya di daerah Henryville, Sanders ini kembali lagi dari titik bawah lagi menjadi seorang buruh di Pennsylvania Railroad. Dan alhamdulillahnya pada tahun 1916 Sanders ini berpindah bersama dengan keluarganya ke daerah Jeffersonville, di mana Sanders ini mendapatkan suatu pekerjaan sebagai sales asuransi jiwa. Kalian pasti nggak aneh deh kalau ngedengarnya itu Sanders ini pernah kerja di suatu perusahaan asuransi jiwa bernama Prudential. Nah, Prudential itu ternyata udah dari zaman dulu ya, dan sampai sekarang masih ada gitu. Dan Sanders itu pernah kerja di situ. Kan tetapi pada akhirnya Sanders ini dikeluarkan kembali dikarenakan pembangkangan pada saat dia bekerja sebagai sales di Prudential. Kan tetapi Sanders ini dapat kerjaan lagi. Dia pindah ke Louisville dan menjadi sales lagi di sebuah perusahaan bernama Mutual Benefit Life of New Jersey. Pada tahun 1920, berdasarkan dari koneksi pekerjaan sebelumnya, Sanders ini mulai mendirikan sebuah perusahaan feri. Perusahaan kapal feri ini dia itu beroperasi di daerah Sungai Ohio dengan rute antara Jeffersonville sampai ke Louisville. Di sini Sanders mulai mencari pendanaan, di mana Sanders ini menjadi pemegang saham minoritas di perusahaan feri tersebut. Yang pada akhirnya Sanders ini diangkatlah sebagai sekretaris perusahaan kapal feri tersebut. Dan sebenarnya pada saat Sanders ini bekerja di kapal feri, dia itu termasuk membangun sebuah perusahaan yang sukses juga di kapal feri gitu. Setelah 2 tahun dia itu fokus di kapal feri, pada tahun 1922, Sanders ini dia mulai mengambil pekerjaan juga sebagai sekretaris kamar dagang atau hotel di daerah Columbus, Indiana. Jadi Sanders ini pada tahun yang sama, dia itu menguangkan sahamnya di perusahaan kapal ferinya dia dengan harga sebesar $22.000 pada saat waktu itu. Dan dengan menggunakan itulah Sanders ini mulai mencoba untuk membuat suatu perusahaan sendiri, yang dimana Sanders itu mulai berpikiran untuk membuat suatu perusahaan yang memproduksi lampu. Kan tetapi usahanya si Sanders ini berjualan lampu atau membuat perusahaan lampu ini gagal. Jadi Sanders ini kalah start lah. Kompetitornya ini Delco udah maju duluan gitu dan memperkenalkan lampu listrik dengan penjualan bisa dibayar kredit gitu pada konsumen. Setelah hal tersebut, Sanders ini ke daerah Winchester, Kentucky. Di Winchester, Kentucky ini, Sanders bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan ban yang bernama Michelin Tire Company. Akan tetapi, Sanders ini kehilangan pekerjaannya pada tahun 1924 dikarenakan pabriknya ini atau manufakturnya ban ini tutup di daerah New Jersey. Akan tetapi, pada tahun yang sama, 1924, secara kebetulan, dia bertemu dengan manajer umum atau general manajernya lah, Standard Oil of Kentucky, di mana Sanders ini diberikan penawaran atau diminta menjalankan bengkel di daerah Nicholasville. Setelah berjalan 6 tahun, pada tahun 1930, perusahaan ini pun tutup atau bangkrut dikarenakan depresi hebat pada tahun tersebut. Setelah Sanders ini menjalankan bengkel yang tutup tadi karena depresi hebat, alhamdulillahnya Sanders ini dia dapat kerjaan lagi gitu. Dia dapat kerjaan di perusahaan minyak Shell. Kalau sampai sekarang masih ada ya perusahaan minyak Shell di daerah North Corbin, Kentucky. Nah, di sini Sanders ini dikasih suggest lah sama Shell dengan term conditionnya itu Sanders ini dikasih gratis untuk sewa tempat, akan tetapi memberikan kontribusi kepada perusahaan minyak Shell tersebut gitu. Jadi kayak sharing profit lah. Sanders dapat tempat sekian persen, terus keuntungannya Sanders ini dibagi ke perusahaan Shell Oil ini. Nah, pada saat inilah Sanders ini mulailah dia membangun sebuah bisnis F&B atau bisnis makanan. Di bengkelnya dia ini di Shell Oil, dia mulai berjualan ham dan steak pedesaan. Pada periode ini, saat Sanders ini memulai bisnis F&B, Sanders ini terlibat baku tembak dengan lawan bisnisnya yang bernama Matt Stewart. Kenapa sih mereka itu bisa terlibat baku tembak itu? Dikarenakan Matt Stewart ini nggak terima ke si Sanders. Dikarenakan Sanders ini melakukan pengecetan tanda jalan. Nah, tanda jalan ini dirubah gitu, memberikan petunjuk ke arah bisnisnya si Sanders ini. Dan Matt Stewart ini nggak terima, terlibat baku tembak. Di situ ada karyawan Sanders yang meninggal, di mana Matt Stewart ini dia jadi di penjara. Jadi secara tidak langsung nih Sanders ini menghilangkan lawan bisnisnya dia lah. Seiring berjalannya waktu, si Sanders ini dia makin terkenal
terkenal gitu di daerah Kentucky, di mana Ruby Lafon pada saat itu sebagai gubernur di Kentucky memberikan sebuah gelar, yaitu gelarnya itu kolonel. Nah, jadi gelar kolonelnya itu sebenarnya bukan dari gelar militer. Jadi kolonel ini dia pemberian penghargaan dari gubernur Kentucky yang pada saat itu Ruby Lafon. Popularitas lokalnya si Sanders ini semakin lama itu semakin naik, apalagi pada tahun 1939. Pada saat itu ada seorang kritikus makanan yang sangat terkenal di Amerika bernama Duncan Hines. Di situ Duncan Hines datang ke restorannya si Sanders ini, di mana dia memasukkan restoran Sanders ini ke dalam bukunya yang berjudul Adventure in Good Eating, di mana restoran Sanders ini makin terkenal dan popularitas Sanders sendiri di situ makin terkenal juga karena si Duncan Hines ini. Setelah popularitas Sanders ini mulai menanjak, restorannya juga mulai ramai atau mulai beken lah di situ. Sanders ini mulai melakukan pengembangan atau investasi pada bulan Juli di tahun 1939. Sanders ini membeli sebuah motel di Asheville, North Carolina. Nah, motel dan restoran ini Sanders beri nama North Corbin. Akan tetapi, restoran dan motel North Corbin ini hancur semuanya karena kebakaran yang terjadi pada bulan November 1939 di tahun yang sama. Lalu di situ Sanders pun mulai melakukan investasi kembali atau mulai membangun kembali dengan membuka restoran yang berkapasitas 140 orang. Dan 1 tahun kemudian Sanders ini berhasil menyelesaikan resep rahasianya untuk menggoreng ayam, di mana Sanders ini menggunakan suatu peralatan yang memang baru launching juga di bulan Juli 1940, di mana penggorengan tersebut memiliki sistem masak high pressure atau bertekanan tinggi untuk membuat hidangan itu lebih cepat matang. Akan tetapi ketika Amerika Serikat ini memasuki Perang Dunia Kedua pada bulan Desember 1941, pada saat Perang Dunia tersebut gas itu di seluruh Amerika itu mulai dibatasi gitu. Dan karena terjadinya perang, pariwisata di Amerika sendiri itu jadi sepi lah. Dan pada tahun tersebut juga Sanders secara berat hati menutup motel dan restorannya dia. Lalu Sanders mulai lagi dari awal lagi. Sanders ini coba bekerja sebagai supervisor di Seattle sampai akhir tahun 1942. Jadi selama setahun tuh dia kerja sebagai supervisor gitu. Lalu Sanders ini kemudian menjalankan kafetaria untuk pemerintahan di sebuah pabrik persenjataan di daerah Tennessee. Lalu Sanders ini melakukan double job juga, bekerja sebagai asisten manajer di suatu restoran atau kafetaria di daerah Oak Ridge, Tennessee. Jadi masih di daerah yang sama. Sanders ini melakukan double job gitu. Sedikit cerita, pada saat Sanders ini memiliki motel dan restoran yang bernama North Corbin tadi, dia itu punya pacar gitu di situ. Pacarnya ini namanya itu Claudia Ledington Price, yang pada saat itu Claudia ini adalah manajer dari motel dan restoran Sanders tersebut. Yang ujungnya Sanders ini pada tahun 1947 dia itu bercerai dengan istri sebelumnya yang bernama Josephine, dan Sanders ini lanjut menikahi pacarnya tadi, Claudia, pada tahun 1949. Dan pada tahun 1950, Sanders ini dipanggil kembali untuk bertugas sebagai kolonel di daerah Kentucky oleh temannya yang menjadi gubernur di sana yang bernama Lawrence Weatherby. Pada tahun 1952, Sanders ini pertama kalinya menjual resep rahasia yang dinamakan dengan Kentucky Fried Chicken. Untuk pertama kalinya, pembelinya itu ada bernama Peter Harman dari South Salt Lake. Dia itu adalah suatu operator restoran yang emang udah gede, dan dia itu memang tertarik juga sama si KFC ini. Dimana KFC ini menghasilkan revenue bagi restorannya itu sebesar 3 kali lipatnya dari pendapatan normal. Dimana 75%-nya itu didapat dari si KFC tersebut gitu. Jadi bagi si Harmang ini, bahwa dengan adanya si ayamnya Sanders ini, itu menjadikan strategi jualan dia dan sebagai pembeda di restoran di area tersebut. Setelah itu Harmang itu mulai menyewa seorang pelukis yang memang terkenal. Pelukis tersebut bernama Don Anderson untuk membuat logo dan menciptakan nama Kentucky Fried Chicken. Jadi kalau untuk lihat logonya zaman dulu itu Kentucky Fried Chicken itu dibuat oleh pelukis yang bernama Don Anderson. Akan tetapi setelah kesuksesan si Harmang ini hanya memberikan $0,04 per ayam kepada Sanders sebagai royalti. Nah, jadi kalau dari hasil jualannya itu nggak sebanding gitu. Jadi si Sanders ini cuma dapat $0,04 aja per ayam
dari perjanjian kerjasamanya. Sampai saat itu pun sebenarnya si Sanders ini masih kadung lah, atau terpercaya si North Cobbin restorannya atau restoran dan motelnya dia itu bakalan booming. Akan tetapi pada saat itu Sanders itu udah usia 65 tahun, dan pada saat itu tuh ada pergantian, ada perubahan jalan gitu yang membuat daerah restoran dan motelnya itu sepi. Jadi si Sanders ini ujungnya ngejual juga si North Cobbin, dan dia itu cuman punya uang paling dari uang pensiunannya dia sebesar $105 aja plus tabungannya dia. Dari hasil penjualan si North Cobbin itu, Claudia, istrinya Sanders ini, dia coba membuka restoran baru sama kantor pusat, cuman tempatnya itu beda. Nah, untuk lokasinya itu jadi di Shelbyville pada tahun 1959. Udah ada restoran, udah ada kantor. Si Sanders ini masih tetap nih penasaran ingin jual resep rahasianya itu ke restoran-restoran yang ada di seluruh Amerika. Bahkan si Sanders ini tuh sambil muter-muter karena perjalanannya itu cukup jauh dan melakukan perjalanannya itu berhari-hari gitu. Dia tuh sampai tidur di mobil gitu. Dan ada cerita juga bahwa si Sanders ini ditolak 1000 restoran, sampai 1000 penolakan lah. Jadi kalau kalian yang baru ditolak sekali 2 kali gitu, Sanders ini dia sampai 1000 lebih, baru di 1000 berapa gitu ya, 1005 atau 1008 gitu, baru mulai diterima di salah satu restoran di Amerika. Alhasil si KFC ini mulai diterima sini sama banyak-banyak restoran gitu di Amerika. Bahkan si KFC ini jadi salah satu pionir pembuat makanan cepat saji di Amerika, dan mulai nama KFC ini berkembang sampai dunia internasional pun tahu. Jadi mulailah KFC ini dibuka di negara lain gitu, kayak Inggris, Kanada, Jamaika. Dan si Sanders ini mulai mempatenkan juga dari nama KFC sendiri. Untuk hak patennya itu didapat pada pertengahan tahun 1960. Lalu ekspansinya sendiri itu berjalan sangatlah cepat hingga sampai ke 600 lokasi, dan si Sanders ini mulai kewalahan gitu. Itu terjadi pada tahun 1964, dan pada saat itu Sanders tuh udah usianya 73 tahun. Lalu di usia 73 tahun ini si Sanders tuh udah mulai ngerasa capek ya. Jadi dia tuh udah deh, gue jual deh KFC-nya gitu. Yang pada saat itu Kentucky Fried Chicken itu seharga $2 juta, yang pada hari ini $16,5 juta gitu. Wah gila deh. Mahal banget gitu. Dan kebetulan di situ yang membelinya itu adalah kemitraannya KFC juga, yang dimiliki oleh John Y. Brown Jr. dan Jesse Massey. Jadi si John Y. Brown Jr. ini dia itu ada seorang pengacara muda gitu, masih 29 tahun, dan dia juga calon gubernur di Kentucky. Sedangkan si Massey ini dia adalah seorang kapitalis, seorang pemodal lah, dan pengusaha besar juga pada masanya ya. Akan tetapi Sanders ini tetap menjadi duta merek gitu. Jadi gambarnya dia atau foto lukisannya dia itu tetap dipakai di semua merek KFC. Akan tetapi sempat juga terjadi konflik, yaitu pada cabang Kanada. Karena cabang Kanada ini didapat oleh milik KFC yang baru tadi gitu. Bukan dibuka pada saat Sanders itu masih memegang KFC. Hingga pada tahun 1965 si Sanders ini pindah ke Mississauga, yaitu di daerah Ontario, untuk mengawasi waralabanya di Kanada. Sampai si Sanders ini dia membeli sebuah bungalow di 1337 Melton Drive di daerah Lakeview, yaitu masih di daerah Mississauga juga, dari tahun 1965 sampai ke tahun 1980. Setelah dia pensiun atau dia menjual perusahaannya, Sanders ini tetap menjadi simbol perusahaannya, di mana setiap tahunnya itu dia bisa melakukan perjalanan sekitar 320.000 km, dan sudah pastinya dia jadi ikon dari KFC ini. Dia banyak masuk ke iklan juga, dan dikarenakan si Sanders ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap brand KFC tersebut. Dan para eksekutif atau para investor pun mengapresiasi gitu atas keahlian Sanders di dalam membuat resep dan di dalam menjaga kualitas dari KFC sendiri. Sampai tahun 1979 pun Sanders ini suka iseng gitu ngelakuin kunjungan mendadak kayak jadi mystery guest, atau nggak ngomong dulu gitu ke si lokasi KFC ini, dimana dia ingin melakukan checking untuk mengetahui kualitas dari KFC apakah tetap sama atau enggak gitu di masing-masing cabangnya. Nah, itu adalah wujud konsistensi dari Sanders sendiri gitu, demi menjaga kualitas si
brand KFC. Dan Sanders itu dia tipikalnya itu nggak segan-segan gitu. Kalau memang beda gitu atau nggak sesuai, dia itu bakalan marahin yang punya si restorannya gitu atau manajer si restorannya gitu kalau memang tidak sesuai dengan standarisasi dari KFC yang dimiliki si Sanders ini. Jadi dia setelah ngecek misalkan ditemukan ada yang aneh, dia itu nggak segan-segan marahin si ownernya. Dan pada tahun 1973 Sanders ini menggugat juga si KFC terkait penyalahgunaan citranya dia gitu, atau citra si brand atau citra si Sanders ini, dimana pada tahun 1975 perusahaan pusatnya KFC juga menggugat balik akan tetapi gagal. Dan si Sanders ini bareng istrinya Claudia, dia itu sempat juga sebenarnya buka restoran lagi. Waktu itu nama restorannya itu Colonel Lady, dimana Colonel Lady ini menjual suatu produk dengan rasa yang sama, dengan produk yang sama dengan KFC, akan tetapi di serving gitu atau menjadi suatu makanan yang non cepat saji. Akan tetapi restoran si Colonel Lady ini tidak berlangsung lama gitu. Ujungnya si Colonel Lady ini dibeli juga setelah melakukan kesepakatan dengan Colonel Sanders atau dengan si Sanders ini. Nah, dia itu ujungnya dibeli oleh perusahaan pusat KFC juga. Hingga sampai 1970 si Sanders ini tetap sangat kritis gitu terhadap kualitas atau terhadap produk KFC dimanapun gitu. Pada bulan Juni 1980, Sanders ini ternyata didiagnosa memiliki leukemia akut dan dia meninggal di rumah sakit Yahudi di daerah Louisville karena pneumonia atau penyakit paru-paru ya. Dan itu terjadi pada tanggal 16 Desember 1980 di usia Colonel Sanders yang sudah menginjak di 90 tahun. Akan tetapi pada saat sakit pun di bulan-bulan terakhir Sanders sebelum meninggal, si Sanders ini masih aktif gitu untuk melakukan promosi atau melakukan pengecekan terhadap KFC, di mana Sanders ini tetap konsisten menggunakan baju warna putih dengan jenggot dan kumis warna putih kemanapun dia pergi gitu, bahwa dia itu adalah ikonnya KFC. Jadi tetap konsisten menggunakan pakaian tersebut walaupun dia itu sudah terkena penyakit leukemia. Untuk Colonel Sanders sendiri, dia itu dimakamkan di Kentucky State Capitol dengan orang yang datang ke pemakaman dia itu sampai berjumlah 1.000 orang. Dan pada saat dimakamkan pun dia tetap konsisten juga gitu, dimana dia itu menggunakan jas putih dengan dasi hitamnya dia. Pada saat kematian Sanders, KFC itu diperkirakan sudah ada 600 gerai yang tersebar di seluruh dunia, yang pada saat itu omsetnya itu sudah 2 miliar dolar, atau kalau dikalkulasi saat ini dia berarti sekitar 6,2 miliar dolar itu penjualan setiap tahunnya atau per tahunnya. Gila kan kalau dikali ke rupiah, itu gila ya, banyak banget gitu. Jadi segitu aja cerita terkait Colonel Sanders, atau yang biasa kita tahu itu dia adalah penemu KFC ya. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan inspirasi kepada teman-teman semua, khususnya yang lagi juang nih memulai bisnis gitu, bahwa Colonel Sanders saja baru mulai di usia tua, dia juga mengalami banyak penolakan. Jadi teman-teman juga jangan patah semangat saat teman-teman misalkan ada masalah atau mengalami penolakan juga gitu. So, jadi semoga kalian suka untuk videonya. Kalau kalian suka, kalian bisa like and subscribe aja video saya ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar saya lebih rajin juga untuk buat video seperti ini. Jadi saya Irawan pamit, bye bye.